tanah kita, masa depan kita. Melalui langkah-langkah konkret, Indonesia terus berupaya membangun ketahanan lingkungan untuk mewarisi bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dorong riset dan pengembangan teknologi inovatif untuk pemulihan lahan terdegradasi dan dampak perubahan iklim. Kembangkan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrolik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Bangun ekosistem transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar hidrogen, maupun sistem transformasi massal yang dapat mengurangi emisi karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, para pimpinan, perwakilan badan dan organisasi internasional, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 hari ini. Hadirin yang saya hormati, seperti tadi disinggung oleh Menteri Lingkungan Hidup bahwa saat ini dunia masih menghadapi 3 krisis global, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca mengakibatkan suhu global naik, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Kondisi ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati akibat banyaknya spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan ekstrim. Polusi udara yang ekstrim juga berisiko menyebabkan penyakit pernapasan pada manusia dan gangguan kesehatan lainnya. Agar dampaknya tidak meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan laju pembangunan, ketiga krisis ini perlu segera ditangani. Hadirin yang berbahagia, krisis lingkungan merupakan masalah global yang membutuhkan kerjasama seluruh aktor, baik negara, organisasi internasional, pelaku usaha, hingga masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia turut berupaya melakukan pelestarian lingkungan berkelanjutan melalui komitmennya dalam Perjanjian Paris yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% melalui skenario upaya sendiri dan sebesar 43,2% melalui dukungan internasional pada tahun 2030 yang difokuskan pada 5 sektor, yaitu kehutanan, energi, limbah, proses industri, dan penggunaan produk serta pertanian. Hadirin sekalian, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini berfokus pada isu pentingnya pemulihan lingkungan untuk mengatasi degradasi lahan, membangun ketahanan terhadap cuaca ekstrim,
sekaligus menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan mata pencarian masyarakat. Di Indonesia, tema ini dipertajam lagi dengan fokus pada penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Tema ini menjadi pengingat sekaligus ajakan untuk menyelesaikan akar masalah krisis iklim melalui terobosan dan inovasi konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan dalam satu generasi dan keadilan antar generasi. Perjuangan mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sepenuhnya ditujukan untuk melindungi dan mempersiapkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pelestarian sumber daya alam. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, dunia usaha, media, aktivis dan akademisi yang telah aktif memperjuangkan upaya-upaya mengatasi perubahan lingkungan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang menjadi perhatian bersama dalam penyelesaian krisis iklim. Pertama, dorong riset dan pengembangan teknologi inovatif untuk pemulihan lahan terdegradasi dan dampak perubahan iklim. Kembangkan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrolik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Bangun ekosistem transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar hidrogen, maupun sistem transformasi massal yang dapat mengurangi emisi karbon. Yang kedua, pastikan bahwa dampak perubahan iklim ditanggung secara adil dan merata dengan mempertimbangkan tanggung jawab sejarah, tingkat kerentanan, dan kapasitas masing-masing pihak. Perlu adanya pendanaan khusus penanganan perubahan iklim dan transfer teknologi dari negara-negara penghasil emisi yang besar kepada negara-negara terdampak sebagai bentuk tanggung jawab global. Kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim harus memperhitungkan kebutuhan dan kerentanan kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, perkuat tata kelola lahan dan hutan. Tingkatkan pengawasan aktivitas yang dapat memperburuk degradasi lahan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang sesuai. Restorasi lahan harus menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan. Hadirin sekalian, saya harap kehadiran Indonesia Green TV yang akan diresmikan hari ini dapat menambah pemahaman mengenai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dan kehutanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saya juga berharap taman hutan seperti Miracle Garden Arboretum tempat kita berada saat ini, selain sebagai tempat rekreasi hijau di tengah Jakarta, juga dapat menjadi wahana interaksi publik dan diskusi-diskusi masalah lingkungan. Tanah kita, masa depan kita. Melalui langkah-langkah konkret, Indonesia terus berupaya membangun ketahanan lingkungan untuk mewarisi bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Semoga acara hari ini dapat memperkuat kolaborasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk akselerasi
penyelesaian permasalahan lingkungan baik di Indonesia maupun global. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.